Iya. Acara makan keluarga sebelah ayah. Nek, mandang. Mandang. Dah. Nangko. Ini nangka sama kori ya. Yang kalau ada semongkos dia ingin mandang. Mana ayam naya tadi? Kan itu bungkus deh. Tadi mana ada banyak juga gabung. Senang gabung Main Facebook. Tidak ada yang lain. Jangan Facebook. Lihat Bunda itu Facebook Bunda. Saat kecil, kita sudah ditakdirkan untuk lahir dengan memiliki kakak atau adik. Punya banyak saudara, semua harus berbagi dan semua harus bersama. Karena kita tinggal dengan orang tua dengan pendapatan yang dipakai untuk kita semuanya. Cukup atau tidak cukup, banyak atau sedikit, kita menikmati bersama dengan saudara-saudara dan orang tua kita. Dulu, sebesar apapun pertengkaran pasti bisa kita selesaikan. Dan sekecil apapun hal yang kita dapati, pasti akan kita syukuri. Kita tetap bersama, berantem hebat sampai pukul-pukulan, lalu rukun kembali dan bermain seperti biasa lagi. Kita pernah tidak menyapa selama 1 jam, lalu setelah itu kita kembali bercanda lagi. Karena dulu, buat kita, saudara tetap saudara. Bila satu tidak ada, pasti saling cari. Bila ada yang satu sakit di rumah, pasti rumah terasa sepi. Bila ada yang menang lomba atau berprestasi di sekolahnya, pasti semua ikut gembira. Kalau kita sama saudara kita usianya agak dekat, kadang kita sampai punya baju yang samaan. Orang tua kita selalu membeli semuanya sama. Iya, itu karena kita lahir dari rahim yang sama dan dinafkahi dari orang tua yang sama. Sekarang, saat kita besar, apakah semuanya masih sama? Apakah Anda masih ingat dengan saudara Anda? Apakah Anda masih ingat dengan keluargamu? Apakah masih bisa sempat menanyakan kabar mereka?
Apakah masih bisa saling bantu bila yang lain mendapatkan kesusahan? Apakah masih sama seperti dulu? Kalau masih sama seperti dulu, alhamdulillah. Karena memang seperti itulah seharusnya. Karena buat apa di mata orang lain kita baik, tapi di mata keluarga kita sendiri kita tampak asing? Kalau tidak sama lagi, apa masalahnya? Apakah karena tingkat ekonomi yang jauh berbeda? Apakah karena kamu terlalu sibuk sehingga saudara-saudaramu sungkan untuk menghubungi kamu? Atau apakah kamu malu untuk menghubungi keluargamu karena hidupmu belum benar? Kawan, mungkin sekarang Anda lagi berada di masa jaya-jayanya. Sedang bergelimang harta, sedang jadi pengusaha sukses, sedang begitu banyak aktivitas yang tidak memungkinkan Anda untuk bertemu dengan saudara Anda. Tapi Anda tidak boleh lupa, saudara tetap saudara. Saat Anda jatuh, merekalah yang paling dulu merasa sakitnya. Saat Anda sukses, merekalah yang lebih merasakan bahagia itu. Jangan pernah lupakan mereka. Jangan pernah lupa untuk tanya kabar mereka. Jangan pernah Anda pikir mereka sombong karena tidak pernah menghubungi Anda. Karena bisa jadi renggangnya hubungan selama ini itu karena Anda lah penyebabnya. Saudaramu begitu sungkan untuk menghubungi kamu karena takut mungkin mengganggumu. Karena takut kamu tidak menerima mereka. Karena mereka takut kamu akan mengecilkan kehidupan mereka. Kamu akan mengecilkan kehidupan mereka. Sekali lagi, saudara tetap saudara. Kita akan selamanya dalam darah yang sama. Mungkin sekarang dalam segi ekonomi kita sudah berbeda. Tapi saudara tetap saudara. Bekas teman mungkin bisa terjadi. Tapi tidak ada istilah bekas saudara. Siapapun suami atau istri saudaramu, mereka tetap saudaramu. Siapapun suami atau istrimu, mereka tetaplah menjadi saudaramu. Dimanapun kamu berada, sempatkanlah untuk menghubungi saudaramu. Sesibuk apapun pekerjaanmu, sempatkanlah untuk menanyakan kabar mereka. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk nongkrong dengan teman-teman kantor. Kita juga pasti bisa meluangkan waktu hanya sekitar 15 menit untuk selalu menanyakan kabar mereka. Kalau ekonomimu belum bagus, jangan minder. Dia tetap saudaramu. Kalau ekonomimu lagi bagus, jangan sombong karena mereka adalah saudaramu. Rezeki itu seperti helikopter. Dia bisa mendarat kalau helipadnya bagus, baik, dan lapang. Rezeki akan dititipkan kepada orang-orang yang punya hubungan ke keluarga bagus, ke orang tua bagus, dan ke lingkungannya juga bagus. Kalau Anda belum dilimpahkan rezeki dan Anda sudah bekerja keras, coba dicek bagaimana hubungan dengan orang tuamu atau dengan saudaramu. Mungkin buruknya ekonomimu salah satu faktornya karena hubunganmu yang tidak baik dengan keluargamu, terutama dengan saudaramu. Kalaupun Anda sekarang lagi dititipin rezeki yang melimpah, jangan lupa bahwa di situ ada doa-doa orang tuamu dan juga saudaramu yang senantiasa siang malam berdoa supaya Anda selalu sehat dan selalu sukses. Jagalah saudaramu, bertemulah di kafe, bercanda bareng. Kalau masih satu kota, sempatkanlah untuk telepon hanya untuk menanyakan kabar mereka bila kalian tinggal di kota yang berbeda. Sisipkanlah doa kepada mereka di setiap sujud kita. Kakak beradik itu saling percaya dan saling mengagumi. Kakak beradik itu saling melindungi dan saling memberi contoh. Kakak beradik itu saling melihat dan saling mendengar. Kakak beradik itu saling menyayangi dan saling memahami. Cinta saudara adalah harta yang tidak ternilai kita. Kebahagiaan saudara adalah harapan terbesar kita. Ketahuilah, seburuk apapun kondisi kita, kita sedang dicintai. Jagalah saudaramu, insya Allah Tuhan akan selalu menjaga hidup.